saya tambah-tambahkan soalnya. Ini soal tentang apa ya? Ini tentang baca data kali ya. Kita lihat. Musisi hotel dan musisi kafe sama-sama lebih sering menggunakan gitar daripada apa? Organ ya. Kita lihat hotel, organnya 23, gitarnya 40, lebih banyak gitar kan? Kalau kita lihat kafe, organnya 23, gitarnya 32, berarti lebih banyak gitar juga. Berarti bisa dikatakan hotel sama kafe ini sama-sama lebih sering menggunakan gitar daripada organ. So jawabannya betul ya. 16 ini soal cerita tentang rata-rata gabungan ya. Ada yang tahu rumus rata-rata gabungan? Boleh saya kasih cara cepatnya soal-soal begini, rata-rata? Saya nanti akan coba kasih juga soal yang mirip dengan nomor 16 ini di lain file ya, supaya lebih ini. Memastikan bahwa Anda betul-betul paham dengan model soal seperti ini. Siapa tahu di tahun 2025 muncul soal cerita yang serupa dengan ini. Oke, baik. Ini tentang rata-rata gabungan, materinya statistik, sudah pasti ya. Dan kalau berbicara rata-rata ya hasil desimal itu sudah menjadi ciri khas. Makanya tidak sedikit orang yang tidak suka, banyak yang tidak suka ya. Oke, kita pakai gabungan. Ini caranya begini ya, gabungan terus di sini awal mula-mulanya ada berapa siswa ya? Ada 40 siswa kan? Terus 10 orang siswa mengikuti ulangan susulan. Berarti 10 orang masuk tambahan baru kan? Nah, tulisnya di sini nih sebelah kanan. Terus digabung ini berarti kan gabungannya jadi 50 kan? Ya enggak sih? Gabungannya di tengah. Pokoknya gabungannya di tengah nih tulisnya. 10 sama 40 bisa tukaran, nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Oke, itu konsepnya seperti itu. Nah, sekarang apa namanya nih? Si 40 siswa tadi punya rata-rata berapa? Oke, kita tulis 7 nih pas di bawahnya ya. Yang gabungannya berapa? Kalau masuk 10, berarti berubah menjadi ini tuh mengindikasikan bahwa dia adalah gabungan. Kita tulis 7,1. Yang ditanya nilai rata-rata dari siswa yang susulan, berarti yang 10. Berarti di sini yang ditanya, anggap saja ini X. Bisa ya? Bisa dipahami nggak? Bisa ya? Ini mudah kok. Nah, sekarang caranya kamu cari selisihnya nih. Ini selisihnya berapa? 0,1 ya. Itu selisihnya 0,1 ya. Oke, tunggu saya hapus dulu biar lebih kecil. Ini selisihnya 0,1. Nah, ini selisihnya berapa? Kamu tahu enggak makna dari 7 gabungan itu apa? Makna dari gabungan itu selalu berada di tengah-tengah, ya kan? Rata-rata gabungan selalu berada di tengah. Makanya gabungan itu ditulisnya tengah. Nah, sekarang mana besar nih? 7 atau 7,1? Nanti kalau 7,1 dengan X kira-kira mana besar? X atau 7,1-nya? X dong. Supaya 7,1 betul-betul berada di tengah, berarti X-nya harus lebih besar. So, yang mengurang di sini X-nya. Supaya tidak salah kurang ya. Itu aja sih. Begitu ya caranya ya. Oke. Jadi intinya yang mengurang itu yang besar. Nah, sekarang kita lakukan, makanya di sini step terakhir ini begini. Ini yang 10 itu di cross. Pasangannya 0,1. Yang 40 pasangannya apa? Iya, sekarang kamu lihat 10 pasangannya 0,1. Sama nggak ini 10 dengan 0,1? Beda kan? Padahal harus sama. Nah, biar sama, kamu apakan nih 0,1? Pilihannya cuma ada 2, kali atau bagi. Kali berapa tuh 0,1?
kali 100. Oh iya, nanti ada bertanya, Kak, kenapa 0,1-nya yang diubah? Kenapa bukan 10-nya yang diubah? Tidak boleh 10-nya yang diubah ya. Yang diubah harus yang dibawa, ya. Oke, karena 0,1-nya dikali 100, berarti pasangannya ini yang X kurang 7,1 juga harus dikali 100. Pokoknya intinya gini, apa yang kamu lakukan di sini, itu juga yang kamu lakukan di sebelahnya. Oke ya? Nanti kalau sudah sama, misalnya di sini sudah 10, berarti kan sudah sama nih. Berarti ini juga langsung samakan dengan 40, nggak usah diapa-apakan, nggak usah dikali atau dibagi ya. Oke. Sekarang dikali 100, berarti 100 kali X berapa? Ya, dikurang 710. Nah, itu harus sama dengan berapa tadi? 40? 40. Coba berarti ini sama dengan 40 nih. Berarti apa? 100x sama dengan apa? Berarti si X-nya atau si rata-rata dari 10 orang yang nyusul tadi itu 7,5. Ini kenapa agak panjang? Karena saya menjelaskan ya. Saya mau tampilkan soal yang serupa dengan ini. Satu dua soal cukup lah ya, biar kita kembali ke sini lagi ya. Oke, coba saya share ya soalnya. Kelihatan nomor 10 ya di soal. Coba kerjakan nomor 10, ayo. Ada, sudah dapat? 2:1. 2:1. Oke. Ika 2:1. Yang lain? Coba apa namanya? Usia sekelompok orang yang terdiri dari dokter dan dosen ya. Jadi kita buat skemanya gabungan. Habis itu di sebelah kiri, sebelah kanannya dosen dan dokter ya. Misal di sini dosen, di sini dokter, atau sebaliknya nggak apa-apa. Yang penting gabungannya ada di tengah. Paham ya semuanya sampai di sini? Bisa? Si dosen berapa tadi si dosen? Rata-rata usia dosen berapa? Oke, 50. Terus gabungannya berapa ya? Baca di soal ya. 40. Habis itu rata-rata si dokter berapa? Habis itu nanti di step ini selanjutnya apa? Dikurangkan, diselisihkan kan? Ini selisihnya berapa? 10 dan 5 masih bisa disederhanakan enggak? Jangan lupa. Si dokter itu berapa? Si dosen berapa? Pertanyaannya apa? Dokter dan dosen. Yang disebut dokter dulu. Berarti dokternya 2, dosennya 1. Jawabannya E. Hati-hati. Hati-hati tertukar alfa ya. Paham sampai di sini? Coba kita lanjut. Nih, nomor 11. Oke, kurang dari 1 menit. Silakan.
Iya, Kak. Satu banding 3, Kak. C. Saya 3/1. Jamnya berapa? Coba kita buat ini gabungan. Gabungan di sini apa? Laki-laki ini laki-laki. Sini perempuan. Laki-lakinya berapa ya rata-ratanya? 64. Gabungannya berapa? Oke, perempuannya berapa? Oke, cari selisihnya berapa yuk? Ini berapa ya? 6. Ini berapa? Oke, bisa diperkecil nggak? 6/2 nih. Duh, kecil sekali. Bukan diperkecil ya, disederhanakan. Berarti 3/1. Nggak masuk nih. Oke, berarti si P ini 3. Si laki-laki berapa? 1. Tapi yang diminta perbandingannya laki-laki dan perempuan. Berarti laki-laki dulu. Berarti laki-lakinya 1/3. Jawabannya bravo ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman.